Bab 1-200.000. Kamu masih perawan? Tanya Nico setelah menikmati Shinta. Ia balas Shinta terlihat meneteskan air mata merasakan sakit dan penyesalan secara bersamaan. Kenapa kamu hanya jual diri kamu dengan harga 200.000? Tanya Nico sambil duduk di ranjang hotel. Aku butuh uang untuk beli susu, adikku menangis sejak semalam. Sudah cari pinjaman kemana-mana gak ada yang ngasih, makanya aku terpaksa menawarkan diri di aplikasi itu. Balas Shinta yang masih menutup badannya dengan selimut. Buat beli susu kamu rela menjual gadismu? Astaga, memang orang tuamu kemana? Ayahku di penjara dan ibu sakit-sakitan. Jadi kamu gak pakai apapun malam ini? Tanya Nico menatap mata Shinta dengan intens. Aku gak paham. Astaga, kamu akan hamil anakku. Ucap Nico sambil mengacak rambutnya. Hah? Terus aku gimana? Tidurlah, kita lihat 2 minggu ke depan kamu hamil atau tidak. Aku juga baru pertama melakukan ini, aku frustasi karena pacarku selingkuh. Ungkap Nico sambil curhat. Selingkuh? Iya, yang bikin frustasi dia selingkuh dengan sepupuku. Makanya aku download aplikasi dan pesan kamu, kebetulan kamu yang muncul pertama kali. Ya sudah, aku mau pulang. Kasihan adikku. Ucap Shinta sambil memakai bra dan kaos putih ketat yang dia pakai beserta rok jeans ketat. Emang kamu bisa jalan? Au sakit, keluh Shinta ketika dia bangun dan mencoba akan duduk. Kan pasti sakit. Kamu tidur aja, kasih alamat rumahmu, orang suruhanku akan antar susu dan keperluan adikmu. Umur berapa adikmu? Tanya Nico, memang seseorang yang sangat baik dan berwibawa. Kontrakan kenangan nomor 7. Adikku umur 2 tahun, biasa susunya DN kau. Baik, tidurlah, aku akan urus semuanya. Harusnya aku kerja malam ini, kenapa sakit sekali? Kerja apa malam-malam begini? Tanya Nico sambil mengetik di ponselnya menghubungi anak buahnya. Kerja di cafe. Kalau siang kan aku kuliah. Kamu mahasiswa mana? Tanya Nico meletakkan ponselnya dan ikut duduk di pembatas ranjang seperti Shinta. Universitas. Tapi aku hanya dapat beasiswa sampai D3, 6 bulan lagi selesai. Jelas Shinta sambil menahan sakit. Sayang sekali, kalau hanya D3 mending lanjut sampai S1 sekalian. Kamu akan mudah dapat kerja. Uang dari mana, Pak? Mau makan sehari-hari saja ngendelin gajiku, dan itu pun gak cukup, Pak, belum lagi bayar kontrakan, semua aku yang cari. Jelas Shinta sambil meneteskan air mata membuat Nico iba dengan gadis itu. Astaga, malang sekali nasibmu, balas Nico sambil menenangkan Shinta mengelus rambut Shinta yang hitam lebat. Kakakku setiap hari cuma scroll TikTok, boro-boro bantuin pekerjaan rumah, maunya tinggal makan, maunya tinggal make, gak mau ngebersihin. Aku capek, Pak, kalau gak kasihan adik dan ibu. Sepertinya aku sudah terjun dari jembatan layang biar ditabrak sama mobil tronton. Shinta memegang wajahnya menangis sejadi-jadinya bisa mengeluarkan unek-unek yang selama ini dia pendam sendiri. Kakakmu harusnya dia yang jadi kepala keluarga, gantiin ayahmu yang dipenjara, gak egois ngasih beban semua ke kamu. Nico memeluk Shinta yang sedang menangis, entah mengapa dia bisa respect dengan gadis itu. Memang ini nasibku, Pak. Aku akan terima semua agar ibu dan adikku tetap hidup dan bisa bertemu dengan ayah setelah bebas nanti. Semangat, kamu bisa kok. Oh ya, siapa namamu? Sesuai di aplikasi kah? Tanya Nico melepas pelukan dan mengusap air mata di pipi cantik Shinta. Iya, sama. Aku hanya mengisi asal biodata di sana, gak sempat buat menyembunyikan identitas. Tidurlah Shinta. Aku akan temani sampai kamu pulih dan bisa pulang. Ucap Nico menyuruh Shinta untuk tidur. Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Terdengar perut Shinta berbunyi, mungkin karena Shinta belum makan seharian ini. Setelah pulang dari kampus dia lalu mencari pinjaman sana-sini, sampai lupa tidak makan. Kamu lapar? Ya maaf, Pak, tapi gak apa-apa, aku biasa menahan lapar semalaman kok. Sebaiknya Bapak juga tidur. Aku pesan makanan buat kamu, balas Nico sambil berdiri menuju telepon hotel untuk memesan makanan di restoran hotel.
Wah, tutu, tangis seorang anak berumur 1 tahun pecah di gendongan Bu Ida sambil terbatuk-batuk terlihat sangat pucat. Bisa gak sibuk Nisa itu? Capek banget aku dengerin dia nangis terus sejak semalam. Bentak Lail mendengar adiknya terus menangis. Gak mungkin dia diam, Lail. Susunya habis sejak semalam, kamu ke kamar aja kalau gak mau denger. Balas Bu Ida memang tak pernah kasar dengan anak-anaknya. Lagian si Shinta nyari uang kemana? Ke Amerika sampai larut malam begini gak pulang. Mungkin dia lanjut kerja. Jadi aku harus dengerin Nisa nangis lagi semalaman. Astaga, bisa gila aku di rumah ini. Ucap Laya sambil masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Astagfirullah, ucap Bu Ida istighfar. Tok, tok, tok. Iya sebentar, ucap Bu Ida berjalan ke pintu dan membukakan pintu. Ada yang bisa saya bantu? Ini ada keperluan buat anak ibu. Dan sembako lainnya ada bantuan sosial dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Jelas seorang suruhan Niko yang berpakaian serba hitam. Masya Allah, Pak, benarkah ini buat saya? Terima kasih banyak ya, bilang ke orang yang ngasih semua ini. Terima kasih, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, Pak. Ucap Bu Ida sambil menangis. Baik Bu, saya akan sampaikan. Kamu permisi. Bu Maya membawa semua kantong kresek ke dalam rumah sampai 3 kali karena saking banyaknya bantuan dari sosok yang tidak dikenal oleh Bu Ida. Lia, sini, panggil Bu Maya kepada anak sulungnya. Apa sih Bu, panggil-panggil? Aku mau tidur. Lihat kita dapat rezeki sebanyak ini, Nduk. Sana kamu buat Mia, kalau lapar Ibu mau buat susu buat Nisa. Jelas Bu Ida sambil membawa 1 kotak susu ke dapur. Gila, makanan sebanyak ini. Kebetulan si curut Shinta cuma masak kangkung hari ini, jadi bisa makan enak malam ini. Laya mengambil 1 bungkus mie dan sekotak telur untuk dia masak. Bis kita sudah selesai memberikan banyak susu dan sembako ke tempat tujuan. File foto juga sudah kita kirim. Ucap anak buah Nicole yang selesai dari rumah Shinta. Baik, terima kasih. Gak usah jemput ke hotel, aku menginap di sini. Besok pagi saja bawakan baju gantiku dan 1 baju ganti buat anak kuliahan cewek. Balas Nico yang masih asik ngobrol dengan Shinta. Baik, Bos. Shinta, lihat. Ini adik dan ibumu kan? Tanya Nico sambil melihatkan ponselnya ke Shinta. Iya benar, Pak. Sudah belikan susu kah? Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak, kok banyak sekali belanjaannya. Ucap Shinta sambil memeluk Bimo karena kegirangan. Iya gak apa-apa, tapi biarkan saya nafas. Maaf kekencengan ya peluknya, hehe, balas Shinta sambil melepas pelukan dan tersenyum malu. Flashback Shinta. Enduk susu adikmu sejak semalam habis. Nangis terus. Ucap Bu Ida sepulang Shinta dari kuliah. Shinta belum bayaran, Bu. Coba nanti aku cari pinjaman ya. Iya, dikasih air putih sih gak apa-apa, tapi nangis terus enduk. Iya, nanti Shinta usahakan ya, Bu. Shinta minum air putih dulu baru coba cari pinjaman. Shinta lalu bergegas ke dapur untuk mengambil air minum. Bego! Dipikir aku ini kambing dikasih makan kangkung doang? Teriak Laya dengan keras yang sedang makan di meja makan. Uangku hanya sisa buat beli kangkung, Kak. Kalau aku bisa beli daging, aku juga gak akan masak kangkung. Coba kakak hilangkan sifat manja kakak, sekarang ayah udah gak kerja kayak dulu, Kak. Balas Shinta setelah menenggak air putih tanda 1 gelas. Ya, aku gak bisa hidup miskin kayak gini. Lagian ayah bisa bunuh orang segala, ngapain sih? Kita gak tahu juga kan, Kak. Entah fitnah entah apa, karena kita gak ada uang jadi gak bisa bela ayah. Ya udah, aku mau pergi. Kerja yang rajin biar bisa beli daging ayam. Perintah Laya dengan kejam kepada adiknya. Shinta hanya dia memikirkan kakaknya yang satu itu memang bisa membuatnya gila. Dia lalu berpamitan dengan sang ibu dan mencium kening adiknya lalu pergi dengan motor butut yang dia beli dari hasil kerja di cafe selama 1 tahun. Perjalanan Shinta berhenti di adik dari ibunya yang rumahnya tak berjarak jauh dari kontrakannya. Dia datang bersalaman dan mencoba mengajak tantenya berbicara. Tante, bolehkan Shinta meminjam uang 50.000 buat beli susu adik?
Tanya Shinta perlahan. Uang-uang terus? Tante dapat dari mana sih? Shin tahu sendiri tante nggak kerja cuma ngandelin Omu saja. Lagian kalau gak mampu beli sesuka si adikmu ke panti asuhan saja. Kamu gak ada kewajiban ngurus adikmu, salah sendiri ayahmu banyak tingkah sampai masuk penjara. Balas Tante Wida membuat hati Shinta sangat sedih mendengar jawaban itu. Ya sudah, saya permisi tante. Shinta bersalam dengan tantenya dan pergi dengan motor bututnya sambil meneteskan air mata di sepanjang jalan. Shinta kembali mencoba berhenti di rumah rekan kerja ayahnya yang sudah dia kenal lama karena dia sering diajak main sama ayahnya ke rumah ini. Shinta mengetok pintu dan mencoba memanggil penghuni rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shinta, ngapain kamu kesini? Pergi kamu, jangan ke rumah ini, nanti suamiku ketularan masuk penjara seperti ayahmu. Pergi. Ucap perempuan itu sambil menutup pintu dengan keras. Dengan berjalan lunglai Shinta kembali mengendarai motor bututnya dan berujung ke pos kampling karena rintik hujan mulai membasahi wajahnya bercampur dengan air mata yang sejak tadi turun dari matanya. Astaga, mau kemana lagi aku ini, ya Allah. Saat sedang duduk di pos kamling, dia bermain ponsel Android pemberian ayahnya. Ketika dia berulang tahun 2 tahun yang lalu, bisa dibilang ponsel itu sudah ketinggalan zaman, tapi daripada gak punya, Shinta tetap memakainya. Daftarkan diri kamu di aplikasi kami. Langsung dapatkan uang 200.000 jika kamu mendapatkan orang yang mengajakmu kencan. Iklan itu tiba-tiba muncul di ponselnya karena sudah buntu. Akhirnya Shinta mendaftarkan diri di aplikasi tersebut dan mengisi biodata. Tak sampai 10 terlihat ada satu orang yang mengajak Shinta kencan di salah satu hotel sehabis maghrib. Daripada adikku nangis terus, aku rela berbuat apapun demi dia. 200.000 kalau buat beli susu, 50.000, maka sisanya masih bisa buat beli beras dan kebutuhan yang lain. Ucap Shinta sendirian tanpa berganti baju. Kebetulan dia sudah mandi sepulang dari kampus tadi. Sesampainya di kamar hotel, Shinta duduk di tepian ranjang memandang pemandangan hotel yang sangat indah. Shinta memang cantik memakai baju kaos ketat dan rok jeans dengan belahan di bagian kiri. Dia tampak terlihat sangat menarik dan cantik. Tak lama pintu terbuka dan memperlihatkan lelaki tampan muda dengan pakaian rapi, kemeja berwarna merah dan celana kain ketat. Postur tubuhnya sangat ideal untuk seorang lelaki. Kamu sudah siap? Iya. Siap. Buka bajumu. Bab 2. Nico Bagaskara. Flashback Nico. Nico Bagaskara, lelaki berumur 26 tahun, pemilik perusahaan besar di salah satu kota. Anak dari orang kaya yang dihormati dan disegani, tapi sang ibu meninggal dunia akibat pembunuhan yang terjadi 2 tahun lalu. Nico memiliki seorang kekasih bernama Vike, model papan atas sangat cantik dan berbakat. Nico sudah menjalani hubungan selama 1 tahun dengan Vike, bahkan mereka sudah bertunangan. Hari ini Nico akan memberikan surprise kepada sang kekasih dengan datang ke apartemen dan memberikan buket bunga tanpa sepengetahuan Vike. Nico berjalan di lorong apartemen menuju unit milik sang kekasih, berjalan dengan gagahnya sambil membawa buket bunga mawar besar dan tas branded di tangan kiri. Dia yang memang sudah biasa ke tempat Vike sudah mengetahui sandi apartemen Vike. Membuka pintu itu, berjalan masuk sambil tersenyum lebar. Tapi alangkah sangat terkejutnya Nico melihat sang kekasih sedang berciuman dengan seorang lelaki yang sangat dia kenal. Mereka sedang bercumbu di atas sofa, bahkan Vike duduk di pangkuan lelaki bernama Dio, sepupu dari Nico. Apa yang kalian lakukan? Ucap Nico dengan penuh emosi membanting buket bunga dan paper bag yang dia bawa ke lantai. Aku bisa jelasin sayang, ucap Vike sambil berdiri dan mendekat ke arah Nico. Jelasin apa lagi Vike? Brengsek ya, kalian punya hubungan di belakang aku. Ucap Nico sangat kesal. Mas, maafin aku. Tapi MBA Vike yang terus menghubungiku untuk kesini. Ucap Dio mendekat ke arah Nico. Apa kurang apa Vike? Pantas saja kamu kuajak nikah selalu jawab belum siap. Oh, jadi kamu mau nikah sama Dio? Kamu gak kurang sayang? Kamu hanya selalu menolak jika aku ajak berhubungan. Jawab Vike sangat tidak masuk akal untuk Nico. Bullshit! Ucap Nico sambil memukul habis wajah Dio. Bagaimanapun alasannya, tetap Dio dan Vike itu salah berhubungan di belakang. Sayang, sudah. Jangan panggil aku sayang lagi. Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku gak sudi punya hubungan dengan wanita brengsek. Nico membanting tubuh Dio ke belakang setelah puas menghancurkan wajahnya. Nico lalu pergi meninggalkan apartemen dengan penuh emosi.
Di dalam mobil Nicole masih emosi melepas secara brutal dasi yang dia pakai membuang jas sembarangan. Wajahnya tampak merah penuh amarah, siapa sangka wanita yang selama ini dia cintai dengan tulus mengkhianati dirinya dengan keluarga yang sangat dekat dengan Nicole. Jalan, ucap Nicole ke supirnya. Kemana bos? Jalan aja dulu nanti aku kasih tahu. Nicole memainkan ponsel dan ketika ada iklan dari aplikasi kencan tiba-tiba saja dia mengunduh dan mendaftar. Dia lihat ada gadis cantik, tapi terlihat sangat polos beda dengan Vike yang selalu penuh make up. Dia menekan dan mengajak gadis bernama Shinta itu begitu saja mencatat nomor WhatsApp Shinta. Nicole. Hai dengan Shinta. Shinta. Ya aku Shinta. Nicole. Benar kamu mau berkencan denganku? Di mana kita akan bertemu? Shinta. Terserah, aku tidak tahu tempat kencan. Nicole. Hotel C. Kamu datang ke sana, aku akan pesan bilang atas nama Nicole. Shinta. Baik, aku segera ke sana. Jalan ke Hotel C, ucap Nicole kepada sang supir setelah memesan hotel melalui ponsel. Tapi beda arah bos, kita sudah terlalu jauh. Jawab bodyguardnya. Nicole memang selalu membawa dua anak buah kemanapun dia pergi. Ya putar balik. Baik bos. Setelah sampai di hotel dan berjalan ke kamar yang sudah dipesan oleh Nicole, memasuki kamar dan melihat gadis sangat cantik memakai kaos putih ketat dan rok jeans. Gadis itu benar-benar tak pakai make up sama sekali tapi terlihat sangat cantik. Kamu sudah siap? Iya. Buka bajumu. Setelah itu penuh emosi Nicole mengobrak-abrik pertahanan Shinta padahal sejak awal pacaran dengan Vike Nicole tak pernah mau berhubungan badan. Tapi kali ini gairahnya begitu kuat saat bertemu pertama kali dengan Shinta. Nicole terkejut saat melihat darah mengalir deras di spray hotel yang berwarna putih. Dia tahu jika darah itu adalah darah perawan Shinta, padahal dia hanya ingin bermain saja dengan perempuan malam ini, tapi malah menemukan gadis yang baru pertama kali berhubungan badan. Tentunya gadis itu gadis baik-baik menurut Nicole. Flashback off. Makan yang banyak, pasti kamu jarang makan, ucap Nicole menemani Shinta duduk di sofa hotel. Iya Pak Im Om Mas, balas Shinta sangat gugup bahkan memanggil Nicole dengan 3 panggilan sekaligus. Haha, aku masih muda baru 26 tahun, masa kamu panggil Pak atau Om? Panggil saja aku Nicole. Masih muda sih tapi jarak umur kita jauh. Aku baru 19 tahun Mas. Jawab Shinta sambil menunduk malu. Oh ya? Iya ya, kamu baru kuliah ya, aku sudah lulus 3 tahun yang lalu. Ya sudah, panggil saja Mas Niko Bagaskara. Baik Mas Niko Bagaskara. Masnya nggak makan? Tanya Shinta sambil menatap Niko. Aku belum selera makan, hatiku masih rapuh karena putus cinta, haha. Sini aku suapin. Gak baik kalau gak makan, sebaiknya Mas lupakan mantan kekasih Mas Niko dan buang kenangannya ke laut. Ucap Shinta sambil memberikan 1 suap nasi dan lauk dari tangannya langsung tanpa memakai sendok. Makasih, ungkap Nicole sambil mengunyah makanan pemberian Shinta. Aku juga punya masa lalu yang kelam. Setelah ayahku masuk penjara, aku juga diputusin pacar secara mendadak. Sepertinya karena orang tuanya tak setuju, padahal aku sudah berpacaran sejak SMA sampai kuliah. Shinta juga ikutan curhat tentang masa lalunya. Masa depanmu sudah hancur ya karena aku? Maaf, aku gak tahu kalau kamu masih gadis. Gak apa-apa. Lagian aku juga yang menawarkan, bahkan untuk keluargaku, jika ginjalku taruhannya aku juga akan menjualnya. Balas Shinta sambil kembali menyuapi Nicole. Kamu hebat. Masih kecil, tapi mempertaruhkan nyawa buat keluarga. Gak hebat Mas, tapi kepepet. Kalau aku anak orang kaya seperti Mas Nicole, aku juga gak akan sesengsara ini, hehe. Sayangnya ayah dan ibuku dari keluarga biasa saja. Tapi semua masih baik-baik saja ketika ayah bekerja, dan semuanya hancur setelah ayah di penjara. Jelas Shinta sambil tersenyum pilu menatap Nicole. Sabar. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Dengan lahap Shinta menghabiskan makanan sampai 2 porsi nasi dengan ayam panggang. Tapi sambil menyuapi Nicole, dan Nicole juga terus makan sampai kenyang. Aku ngantuk, bolehkah aku tidur? Tanya Shinta sambil menatap Nicole yang sangat tampan. Bagi Shinta, Nicole adalah artis Korea yang dia idam-idamkan. Boleh tidurlah. Aku masih mau rokok, nanti aku menyusul.
Baiklah. Sambil berjalan tertatih menahan sakit yang masih terasa, Shinta menuju ranjang, tapi tiba-tiba badannya terangkat ke kasur oleh kelakuan Nico.